Selamat pagi kepada Bapak Sobron dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Di sini saya beserta teman-teman saya dari kelompok B akan mempresentasikan mengenai studi eksperimen pada investment casting dengan komposisi ceramic shell yang berbeda dalam pembentukan toroidal piston. Perkenalkan, nama saya Feni Fioren dengan NIM 545200012. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari studi eksperimen ini adalah industri pengecoran logam berkembang baik bahkan terus meningkat dengan produk yang lebih kompleks. Namun, semenjak terjadi krisis moneter, banyak pengusaha pengecoran logam yang gulung tikar karena adanya pembengkakan biaya operasional. Akan tetapi, lambat laun kondisi terus berubah semakin baik mengingat ketergantungan industri pada pengecoran logam. Salah satu metode pengecoran logam adalah investment casting. Investment casting adalah salah satu proses di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan keramik yang dipakai untuk sekali proses. Untuk masukkan produk casting yang baik, ada beberapa hal menjadi penentunya. Salah satunya adalah kekuatan cetakan. Seringkali saat menuangkan logam cair ke dalam cetakan terjadi crack atau cetakan pecah sehingga proses casting pun gagal. Metode investment casting dapat menghasilkan berbagai produk, salah satunya adalah toroidal piston. Piston merupakan komponen reciprocating engines yang berfungsi mentransfer gaya akibat ledakan energi bahan bakar yang dimana pada studi kali ini piston yang digunakan berbahan paduan aluminium. Piston ini dapat dibuat dengan metode squeeze casting dan investment casting. Pembuatan piston dengan metode squeeze casting mampu menghasilkan produk tanpa porositas, namun masih memerlukan proses pemesinan lanjut untuk membuat kepala piston dan mengurangi kelebihan dimensi, yang dimana tentu akan membutuhkan biaya produk tambahan. Sedangkan pembuatan piston dengan metode investment casting mampu menghasilkan produk piston tanpa memerlukan proses pemesinan lebih lanjut. Meskipun demikian, masalah porositas juga sering ditemui pada investment casting. Tentu saja hal ini sangat merugikan karena porositas dapat menurunkan kekuatan material di mana porositas tersebut akan menjadi sumber tegangan yang mengakibatkan awal terjadinya retakan. Beberapa pengontrolan porositas yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji ulang tentang parameter komposisi ceramic shell. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian pembuatan produk toroidal piston dengan cara investment casting menggunakan metode ceramic shell dengan harapan dapat menurunkan persentase porositas pada produk cor. Kemudian, maksud dan tujuan dari studi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui eksperimen pada investment casting dengan komposisi ceramic shell yang berbeda dalam pembuatan produk toroidal piston, dan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai eksperimen pada investment casting dengan komposisi ceramic shell yang berbeda dalam pembuatan produk toroidal piston. Kemudian, beralih ke dasar teori. Definisi dari pengecoran adalah suatu proses manufaktur untuk menghasilkan produk dengan mencairkan logam di dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang memiliki bentuk geometri mendekati bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Kemudian, definisi investment casting. Investment casting adalah proses pengecoran dengan pola yang terbuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan tahan panas sebagai cetakan. Lilin kemudian dilelehkan sebelum menuangkan logam cair. Investment casting digunakan dalam berbagai industri seperti pembangkit listrik, otomotif, minyak dan gas, medis atau ortopedi, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, aksioma. Aksioma merupakan pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Aksioma yang digunakan dalam tugas kali ini adalah investment casting, menggunakan pola yang terbuat dari lilin atau wax, dan cetakannya terbuat dari keramik. Investment casting merupakan salah satu teknik pengecoran logam pembentuk tertua yang dapat memproduksi banyak produk dalam satu kali proses pengecoran. Perkenalkan, nama saya Latrisha Kelin Sugijono dengan NIM 545200010. Sekarang saya akan menjelaskan tahapan percobaan dari studi kasus kali ini. Saya akan menjelaskan satu persatu dari tahap persiapan. Di tahap persiapan ini dibagi lagi menjadi beberapa tahapan, yaitu perancangan dan pembuatan sistem saluran, kemudian pembuatan master pola lilin, kemudian pembuatan cetakan master pola lilin, kemudian duplikasi pola, dan yang terakhir, perakitan pohon lilin. Yang pertama, perancangan dan pembuatan sistem saluran menggunakan sistem pohon yang terdiri dari pouring cup, sprue, dan gate. Tebalan rata-rata benda cor adalah 10 mm. Berikut ini merupakan gambar dari sistem saluran. Kemudian, pembuatan master pola. Model master pola yang dibuat berbahan dasar wax atau lilin. Cetakan dibuat dari pelapisan ulang master pola dengan bahan silikon rubber. Cetakan ini nantinya akan digunakan untuk menduplikasi toroidal piston. Sedangkan sistem saluran akan dibuat secara manual, kemudian pola lilin dan sistem saluran akan dirakit untuk membuat pohon lilin. Yang kedua, tahap pelapisan ceramic shell. Ini dimulai dengan penimbangan massa alumina dan gipsum, lalu dicampur dengan air dengan perbandingan 1:3. Terdapat 4 tipe dari campuran. Yang pertama, tipe 1, di mana terdapat 95% alumina dan 5% gipsum. Kemudian tipe 2 dengan 90% alumina dan 10% gipsum. Kemudian tipe 3 dengan 85% alumina dan 15% gipsum. Kemudian tipe terakhir atau tipe 4 dengan 80% alumina dan 20% gipsum.
Yang ketiga, proses pengecoran. Nah, proses pengecoran ini diawali dengan peleburan aluminium paduan di suhu kurang lebih 700 derajat Celcius. Setelah itu akan dituang ke cetakan hingga penuh. Kemudian dilanjutkan dengan proses solidifikasi selama 24 jam. Kemudian dilakukan proses penghancuran dari ceramic shell dan pemotongan produk cor dari sistem salurannya. Yang terakhir, tahap pengujian. Di tahap pengujian ini dilakukan 2 tahapan, yaitu pengukuran kekerasan dan pengukuran porositas. Yang pertama, pengukuran kekerasan ini menggunakan alat yang disebut profilometer. Di tahapan ini dilakukan dengan menempelkan stilus pada bagian luar dari piston dan bagian luar dari crown dengan panjang gerak pengukuran kekerasan permukaan 5 mm. Yang kedua, pengukuran porositas. Pengukuran porositas ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, tahapannya pertama akan disiapkan spesimen, bejana ukur, dan timbangan digital. Kemudian akan dilakukan pengukuran volume spesimen dan akan dilakukan perhitungan persentase porositas. Dan yang kedua, secara kuantitatif, yaitu pengamatan porositas di bagian surface, subsurface, dan proses grinding dengan kertas kersok dengan grade bertahap, yaitu mulai dari 160, 380, 600, dan 1200. Perkenalkan, nama saya Wilson Ensky Herli dengan NIM 545200011. Kali ini saya ingin melanjutkan materi tentang desain dan material produk cor. Selanjutnya ada desain dan material produk cor. Material penelitian yang digunakan adalah lilin atau wax, lalu ada bubuk gipsum, silikon rubber, alumina, pasir silika, dan aluminium seri 6061. Peralatan yang digunakan adalah neraca jarum, investment mixing, basin, pengayak pasir, jangka sorong, wax melting out container, burnout furnace, dapur peleburan logam, palu besi, gergaji logam, bejana ukur, mesin grinding dan polishing, timbangan digital, dan surface roughness tester. Berikutnya ada produk hasil pengecoran. Terdapat gambar A, yaitu produk pengecoran dari ceramic shell tipe 1, lalu yang gambar B, produk pengecoran dari ceramic shell tipe 2, yang gambar C, produk pengecoran dari ceramic shell tipe 3, dan D, produk pengecoran dari ceramic shell tipe 4. Berikutnya ada analisa hasil pengecoran. Komposisi gipsum pada ceramic shell yang meningkat dari ceramic shell membuat kadar air H2O dalam ceramic shell juga meningkat, sehingga dilakukan di waxing. Kemampuan lilin dalam ceramic shell untuk meleleh menurun. Hal ini dikarenakan ceramic shell yang meningkat dari ceramic shell tipe 1, 2, 3, dan 4. Gas yang berada pada bagian rongga crown piston akan terperangkap dan tidak dapat menembus dinding permukaan ceramic shell karena permeabilitas cetakan yang sangat rendah. Ketika proses solidifikasi logam selesai, maka gas yang terjebak di dalam rongga crown akan menyebabkan kegagalan bentuk crown piston pada produk cor. Dapat dilihat di gambar 10. Berikutnya ada data dan analisa hasil pengukuran kekasaran permukaan. Harga kekasaran permukaan produk cor masih jauh dari harga kekasaran permukaan yang diizinkan untuk produk piston. Kekasaran permukaan pada bagian silinder luar piston dan bagian sekitar crown piston adalah dalam rentang 11,36 sampai 7,71 mikrometer atau N10 sampai N9. Sedangkan harga kekasaran yang diizinkan untuk produk piston adalah 1,6 sampai 0,4 mikrometer atau N7 sampai N5. Perkenalkan, saya Jennifer Joyanto dengan NIM 545200013. Sekarang, saya ingin menjelaskan tentang data dan hasil pengukuran porositas. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan, bisa dilihat pada tabel dan grafik hasil pengukuran porositas, bahwa pada tipe 1, kadar gipsum 5%, nilai porositasnya 5,16%. Pada tipe 2, kadar gipsum 10%, nilai porositasnya 5,79%. Pada tipe 3, kadar gipsumnya 15%, nilai porositasnya 8,48%. Sedangkan pada tipe 4, kadar gipsumnya 20%, nilai porositasnya 15,38%. Sehingga semakin tinggi kadar gipsumnya, semakin tinggi juga persentase nilai porositasnya. Ini disebabkan oleh gipsum yang berdekomposisi dengan logam cair. Lalu, reaksi penguraian gipsum CaSO4 menjadi SO2 ditambah CaO. Gas SO2 ini akan terurai menjadi S2 dan O2 dan akan bergerak ke atas menuju sistem saluran sampai senyawa sulfidanya habis terurai dan telah terjadi proses solidifikasi. Gas O2 dan S2 yang tidak mampu keluar melalui sistem saluran akan menyebabkan adanya porositas pada subsurface. Gas O2 dan S2 yang muncul menyebabkan porositas pada surface. Berikut ini merupakan hasil produk subsurface dan surface hasil pengukuran porositas pada produk cor yang tipe 1A, tipe 2B, tipe 3C, dan tipe 4 itu D. Lalu, penambahan gipsum menyebabkan kadar air meningkat.
sehingga pada proses de-waxing, kemampuan lilin untuk meleleh itu menurun, sehingga lilin yang tersisa di dalam rongga cetak itu meningkat. Keramik shell tipe 1 dan 2 memiliki sisa lilin yang dikit, sehingga saat penuangan logam cair akan muncul api kecil, sehingga pada subsurface porositasnya berbentuk rongga. Pada tipe 3 dan 4 memiliki sisa lilin yang banyak, sehingga pada saat penuangan logam cair akan muncul api besar dan asap putih, sehingga menyebabkan porositas mikro dan rongga udara pada bagian surface. Jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama yaitu presentase gypsum dalam keramik slurry sebesar 5% dan 10% akan menghasilkan porositas mikro. Sedangkan presentase gypsum sebesar 15% dan 20% akan menghasilkan porositas mikro dan rongga udara di bagian subsurface yang diakibatkan oleh munculnya api dan gas dari sisa lilin. Kesimpulan yang kedua yaitu penambahan gypsum sebesar 5% hingga 20% mengakibatkan peningkatan kekasaran permukaan produk cor dari 7,71 mikrometer sampai 11,36 mikrometer dan peningkatan porositas produk cor dari 5,16% sampai 15,38%. Kesimpulan yang ketiga yaitu penambahan gypsum juga menyebabkan kadar air pada keramik shell meningkat, sehingga proses de-waxing tidak sempurna untuk temperatur 120 derajat dan waktu 60 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.